Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahman al-Masakin ya Dil Mu'minin farjakan wal makrubin ya Rahman al-Mu'minin ij'alna ya Allah Siti Zainab binti Abdul Qasim Muhammad Ahmad Sayyid bin Muhammad Salahuddin bin Awliyaika Muttaqin ij'alna wa iyyakum jangan syukur dengan diberikan Allah yang Allah amin yang besar yang Yesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kembali Alhamdulillah dan Nabi dan dua dengan Allah yang hati yang biasa bila akhir sana alhamdulillah amin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah min al-Qur'an. Subhanallah wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu min syarri dzalika kullu khairin wa la ahbabina wa syayikhina wa 'ala tabarra'ati wa 'ala Allah ta'ala qulubana wa qawlana wa 'ala wa والعقل والمطاعن للإسلام والإيمان بلا من تعالى ليس بواجهة جامعة ولد صالح محمد الشريف سيد رسول الله والمهاجر والعصمة والعصمة القيام من شيخنا وعلمة يا الله يا الله الإمام القدر يا محمد الغزالي besarnya pahala ini niscaya manusia pada
pada dahuluan ke masjid hari Jumat. Nah, jadi karena ini fadilah dan pahalanya itu luar biasa hingga dan besar. Jadi itu orang ada yang nggak sampai khawatir batas sudah orang ada luar. Jadi kalau dia misalnya dilakukan pada debat berat, jadi kita sampai waktunya ada di Hadramaut itu di daerah Palak, di situ ada masjid itu segitiga di masjid itu di di daerah Palak Nusabuat di Purwakarta dari di daerah Sulawesi Selatan. Jadi kelebihan orang ada di masjid sini itu bila Anda berminim 2-3 belajar. Jadi bila orang misalnya Anda berminim 2 atau 3 dan Anda nilainya kawan ada di masjid kabul banyak. Siapa banget? Juga dari orang tadi. Jadi dari situ dakwah ke Indonesia. Sampai kamu orang Purwakarta, masjid sini kan di Purwakarta, Subang, dari Subang. Ada simpul besar sebuah. Kemudian lagi di daerah Sulawesi itu di mana ada juga situ masjid. Mana yang pertama di bawah, mana aslinya di Hadramautnya, di bukan tadi. Ada situ. Cuma adanya itu nanti pas waktu sembahyang. Cuma masjidnya lagi di nomor, orang nomor dari Majapahit halaman 13 kan. Nah, itu halamannya sini lah. Jadi kalau orang benar dan orang tentang ada pemikiran bilang ada kata-kata yang pernah begini beberapa ekor benar bilanya kawan dan di masjid ini lah adanya hanya 30 orang. Jadi hati-hati kita pemilihannya ada yang di atas situ. Sehingga karena hal sensitif masyarakat itu karena masyarakat kisah itu karena maka ada kami bisa dalam masjid itu jadi ada kawan yang ada makanya pas semuanya tak boleh itu maksudnya macam-macam tanaman orang kali itu orang soal itu jadi batu macam-macam artinya tak ada yang minum sini kabulnya dapat betawasolnya orang ini. Kalau ada juga orang yang dapat ilmu dapat bila mengaji betawasolnya ada rezeki supaya mudah ada masing-masing lah ya banyak kayak kepala dinas kemudian ada dinas kesehatan ada dinas pengaruhnya dinas perikanan macam-macam dinas yang lain pemerintah lah. Nah ya bupati Jombang ya itu ada gubernur atau presiden Jombang namanya atasannya Jombang kan sidir sudah mewakilkan ke situ. Nah itu juga ampun alam ini Allah Ta'ala apa aja nanti alam semesta ini Allah Ta'ala ampunnya cuma sudah dibagi oleh Allah Ta'ala menjadi khalifahnya di muka bumi. Wali ini jurusannya untuk makan orang ya orang bertawasul sini akan ilmu penyakit tawasul sini orang anak dapat rezeki yang bagus berkah tawasulnya sini anak ada tidak pertama jadi kadang kabur kurang yakin dan kedua berisah kata kali kita usul kadang kabur habis ada sudah. Nah itu diantara penyebabnya kurang yakin dan berisah dari sahabat. Ya, jadi pertama saf pertama itu kan harus di belakang imam ujung situ kan
Sudah ingatkan imamnya saja. Walaupun misalnya ada di belakang imam ini jangan sembarangan juga orangnya. Kalau di belakang imam ini orangnya bisa jadi imam juga, kalau jadi imam dia tahu. Dan yang kedua, urang jadi tukang adzan. Yang kedua, dan ketiga hari Jumat bersungsungah mereka. Jangan bahasa-bahasa sejabatan. Nah, ketiga macam ini adalah sesuatu kebaikan yang luar biasa, keistimewaannya diberi Allah apabila dikerjakan. Cuma kita ini kadang melihat apakah ibadahnya, lalu ada tapi bergaya jangan tahu aja Nabi, dilihat akan Tuhan pahalanya, dilihat akan Tuhan agar balasannya terusnya masuk ke diupayakan. Itu ibadah rajinan maksudnya. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, percaya dengan hari akhirat ada balasan segala, harus sangat dilihat karena dipandang akibat kayak itu percaya benar-benar. Harus berpikir ya nama gawe. Di dalam hadis pula, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata yang paling utama adalah berpagi-pagi kepada Jumat. Tiga ini tadi kan gawian yang paling hebat diberi pahala, gawian yang sangat hebat karena balasan keuntungannya. Tiga, pertama jadi tukang adzan, kedua hisab pertama dalam sembahyang, ketiga sungsung ke masjid pada hari Jumat. Ya Imam Ahmad bin Hanbal yang paling utama yang tiga nenek yang ke masjid sungsung. Imam Ahmad bin Hanbal ini kan salah satu ulama yang nampak dalam madhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik, dan ketiga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, dan ketiga Imam Ahmad bin Hanbal, dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam hadis idza kana yaumul jum'ati qata'atil malaikatu ala abwabil masajid bi aydihim suhufun min fiddatin wa aqlamun min dhahabin yaktubuna al-awwala fal awwalu ala maratibihim. Artinya apabila hari Jumat datang maka malaikat duduk pada pintu-pintu masjid. Di tangan mereka terdapat lembaran-lembaran dari perak dan pina dari emas. Mereka menulis orang yang pertama, lalu yang pertama berikutnya menurut yang tingkatan-tingkatan mereka. Setiap hari Jumat malaikat itu berdiam di masjid, di muka masjid. Di muka masjid mencatat orang-orang yang datang. Oh ini yang pertama datang, ini catat malaikat. Daripada tingkatnya sampai bukunya untuk mencatat itu perak, apa namanya filmnya emas, karena ini kan sesuatu yang hebat dalam mencatatnya. Emas, filmnya, artinya perak. Lalu siapa yang pertama dicatat? Nah, kayaknya sampai khatib atau imam datang lalu masuk ke malaikat. Tadi tercatat lagi maka berikan itu. Pahala sembahyang aja lagi ada. Jadi sembahyang datang sudah imam atau khatibnya sudah masuk kamar sudah malaikat mencatat tadi. Jadi tadi itu ada dapat pahala Jumat lagi, pahala sembahyang yang datang. Cuma pahala Jumat, hadir Jumatnya atau ada lagi. Karena ada dapat bonus datang ke masjid itu ada pula pahala selain daripada puasa. Ada daripada suka Jumatnya ada pula pahala datang ke masjid hari Jumat. Ada ini kan dapat pahala Jumat datang ini. Kenapa? Karena urunang soal catat
nilai ini sudah ada lagi malaikatnya kayak mimbar karena kita kalah Tuhan. Darul Hatim sudah datang. Hanya apabila kita tak ada kesibukan, terus bersosok, lain saja ada kesibukan pun dan lagi keuntungannya yang wajibkan digawe misalnya masuk ilmu atau mengajar ilmu ada kawan yang datang langsung karena kegiatan kayak itu lain Pak. Nyaatnya amal itu ibadah itu ditakdim makanya lebih gana sedang digawe sama-sama di dalam kebaikan mulai ini ada kebaikan dan kebaikan ternyata dia udah tahu malam misalnya tengah malam malam bagusnya aja melihat TV ya supaya tahajud kalau bisa ditanding lagi nyata atau supaya tahajud nah kalau tanding itu misalnya supaya tahajud antara malam atau mengajikan belajar agama apa ada misalnya guru mengajar tengah malam nah kalau ada mengaji itu pahalanya gana lagi menangnya atas kupingnya ada puasa. Di dalam hadis annal malaikata yatafaqqaduna ar-rajula idza ta'akhkhara an waqtihi yawmal jum'ati fayas'alu ba'dhum ba'dan anhu. Ma fa'ala fulanun wa ma alladhi akhkharahu an waqtihi fayaqulun Allahumma in kana akhkharahu faqrun fa'aghnihi wa in kana akhkharahu maradun fashfihi wa in kana akhkharahu subulun fafarriqhu li ibadatika wa in kana akhkharu lahun fa'aqbil biqalbihi idza ta'atika. Artinya sesungguhnya malaikat itu mencari-cari seorang apabila terlambat daripada waktunya pada hari Jumat. Lalu sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain tentangnya. Apakah yang dikerjakannya pula dan apakah yang melambatkannya di waktunya itu? Ya malaikat berapa aja kalau gitu dekat. Oh silakan apa aja malaikat jadi gak datang lagi karena malaikat mana berapa? Sibuk apa aja jadi ada datang lagi sudah lepas pada waktunya ini. Mereka berkata ya Allah jika ia dilambatkan oleh kefakiran maka ayakanlah. Itu pokoknya orang masjid. Orang menerutin cuma Jumat lah. Bila terlambat tadi kan diduakan malaikat. Jangan ada lambat. Supaya doa malaikat lain. Yang datang tadi berkata daripada doa ini. Ya Allah jika ia dilambatkan oleh kefakiran maka ayakanlah. Ujar malaikat muninya gara-gara datang ini sibuk mencari rezeki gara-gara sakit gara-gara miskin maka subihakannya supaya sok-sok masjid. Dan jika ia dilambatkan oleh sakit maka sembuhkanlah. Menggalinya sehatakan kasihan terlambat deh. Jika ia dilambatkan oleh kesibukan maka lapangkanlah untuk beribadah kepadamu. Dan jika ia dilambatkan oleh permainan maka hadapkanlah hatinya untuk taat kepadamu. Nah itu untuknya orang masjid itu hari Jumat. Bila terlambat didoakan mereka panggilannya sok-sok dapat pahala-pahala manusia. Bilanya sok-sok datang pahalanya keistimewaannya makin sok-sok makin gana makin sampat pada orang makin besar pahalanya. Bila terlambat Pak tetap saja ada keuntungannya dapat doa mereka. Nah penting orang itu ke masjid hari Jumat untuk sembahyang Jumat. Tetapi lebih hebatnya awal-awal tadi. Daripada saking tadi malaikat kan tahu Pak apa balasannya, apa isi muatnya, makanya mendoakan supaya jangan sampai kemudian kita nampak. Pada abad pertama di waktu sahur dan pagi sesudah fajar, jalan-jalan tampak penuh dengan orang berjalan dengan lampu dan mereka berdesakan sampai ke masjid seperti hari-hari raya. Oh, ini awal-awal
Padahal sudah nyebabnya juga waktu juga. Tetapi juga subuh, waktu subuh sudah ramai kan tolak begitu saat ke masjid. Nah ini lagi ajaran Islam, lagi mulai Nabi sampai 100 tahun sesudah Nabi. 5 orang kuat-kuat gairah ibadah orang luar biasa, cakalannya, rajinnya, sampai sembahyang Jumat kayak ini nah. Sehingga hal itu terputus. Maka ada yang mengatakan bahwa bid'ah yang mula-mula timbul dalam Islam adalah meninggalkan berpagi-pagi ke masjid. Nah itu bid'ah yang perlu dibahas. Datang ke masjid kandung bid'ah. Boleh, jangan betul bid'ah. Zaman Nabi sok-sok, ini kan bagus. Kali ini dikatakan ibadah. Jangan di pokoknya kata bid'ah, sasar, salah, jenisnya ibadah. Aturannya kayak ini. Kita misalnya main ada kesilap. Bid'ah, makanya ada kesilap. Karena zaman Nabi dan sahabat kesilap berkah. Jadi orang itu kan timbul kayak nambah pikiran kan menggawe ini jadi ibadah. Nah ini kan diulang tuh ada dalilnya, ada aja ambilannya, cuma seorang kan sampai kasih itu belajar disalahkan orang. Maka dapat tidak seorang anak Islam bilangnya, seorang anak ahli surga bilangnya akan syirik, kafir, bid'ah, macam-macam. Dalam ceramah itu alirannya tuh ada sama itu apa menyalahkan. Maka masuk surga berantakan seorang aja bedanya. Padahal Allah Ta'ala liwar penyayangnya, liwar pengasih penyayangnya, rahmatnya, liwar puasnya. Untungnya Tuhan jadi Tuhan. Ya kan ini jadi Tuhan berarti kosong neraka surga. Apapun salah aja orang. Jadi jangan hati-hati baca kita pada damai ceramah macam-macam, hati-hati mencari jelas sudah siapa ini sealiran adalah lawanlah Quran kayak apa aja masuk akalnya yurangna, tapi menantang kepada gawian kita harus didapatkan. Di kita nih gawian-gawian ibadah ada berapa juga ulama-ulama dulu dan kehafal juga dasar orang ada juga dasarnya dari banyak mata pengaruh kadang-kadang nggak mendengar ceramah di HP, nggak mendengar ceramah di TV atau di radio, lalu asa muncul di orang pada bisa orang dia merasa apa? Lalu menyalahkan cara-cara udah dari kampung. Nah kayak kita di ibadah yang ada tuan gurunya kan mulai dari ibadah kita nih nama nyusunakan, nama aturakan, nama lajariakan, buat gurunya berkat. Maka dengan ada yang biasa-biasa, itu gurunya pulang alim-alim. Buahnya namanya akan tentunya. Paling 4 tahun 5 tahun kuliah aja lah menang guru-guru nang wali-wali nang wali-wali itu orang 2 tahun mengaji. Jadi jangan hati-hati beda. Makanya makin banyak itu makin gencar. Lagi kan para suasana awal-awal main aku makin tinggian. Kita menjadi orang dia ada alasannya. Acaranya orang ibadah apa? Orang kalau bacanya bertahlil, jalan, dan maulidah, dan ceramah. Bujur aja Pak, bukuannya itu ada dari zaman Nabi. Tapi bertahlil Nabi kita Tuhan kalau mati Roma banyak hikmah berzikir kepada Allah. Surat Al-Baqarah. Kemudian ulang salawat isinya maulid tak? Maulid itu salawat atau mahamid
Sedangkan kalau Al-Quran itu ada makna juga mengisahkan. Nah, jadi jangan tinggalin. Nggak ada rame kalau 40 menit itu ketika jawab, jangan beri dulu jawabannya. Malah kadang-kadang sampai ketahuan ini pada hasil yang bukan. Jadi ada rame 40 menit itu. Ada rame kalau ada. Jadi kalau kita sudah ada aja sudah ramai. Teman-teman awal hasilnya pernah orang perjuangan orang tuh hasilnya nampak banget. Islamnya itu yang mengindarnya sampai beberapa ratus tahun akan aja. Itu hasilnya. Yang bilangnya ada muncul itu ada hasil. Bila ada muncul itu ada hasil. Orang tuh minum tapi usaha pakai nyata dan tinggal aja. Kalau dia salah kita makan. Ada kebang, ada jadi hasil. Ya, ini banyak banget ya, alhamdulillah kalau di daerah kita sini lah, daerah kita Kalimantan ya, alhamdulillah modelnya perhubungan menjadi juga. Pokoknya apabila cara buru-buru lama-lama, nah mulai berhari ada semati dan pokoknya larat, ada semati kan dalam nggak bisa, ada bujur kayak pemikiran, ada kata salah orang alim ini menggauh pada sini dia lama pulang. Ada tahu mana dalilnya dia atau sebuah dalil bukan kita pada tahu. Ada pengerti juga sebenarnya. Nama satunya dia. Malam ini kayak malam ini apa satu aja ya. Jadinya orang Mahabharata bagus benar satu aja sebenarnya. Banyak ibadah di satu aja. Banyak ibadah macam-macam amalan-amalannya Tuhan di bulan Rajab memang mengkawas harinya puasa. Nah ada juga bukan main aliran itu sama aja dia satu Rajab itu daripada malam-malam yang lain. Aja ada begini kita. Nah kurang itu kan mana apa ibadah dua orang. Nah kata itu besar. Aturannya misalnya andai kata juga andai kata ada misalnya dari negara itu untuk meningkatkan ibadah di satu ramadan di alam satu Rajab tapi suruhannya itu apa? Suruhan ibadah dia punya kebutuhan orang. Nah ini orangnya udah populer udah pakai istimewa ada pakai kuningan ya sehingga kemudian dia pulang. Nah jadi aneh juga ini beda kalau dia di zaman Nabi jangan ada disuruh dibawa kayak apa? Orang sahabat beribadah berantakan ya. Tarawih itu di zaman Nabi kan ada kemudian ada jamaah kayak gimana? Turuti pak. Kayak di zaman Nabi orang nekan ke jamaah di masjidnya sama anak terus bayarkan malam Ramadan itu besar ibadah sama-sama orang sahabat. Cuma kita ini yang sampai langganan itu kan pilih memilih ya Allah mana cepatnya kemudian pula ada delapan aja dapat delapan ya sudah begitu aja pengajaran asam urat naik jalan Allah. Ayo kau mirip di zaman Nabi kan ada kita yang juga datang amalkan berantar kapal berantakan dan mengamalkan kita memang begini kan yang mereka meninggal juga makmum nenek
ada di daerah kita ini sudah bujur-bujur dipilihkan oleh ulama-ulama dari nang bujur alim, nang bujur solim mereka itu. Jangan didengarkan bila ada yang membahas macam-macam. Dan lagi pada apa kau jaraknya hari coba orang bergairah, orang dasar bujur-bujur iman yang kuat, was-wasnya orang kami ada. Nah, ini kan kita ini banyak banget budaknya amal, budak amal banyak banget ini. Dari TV ini budaknya sabuat paling sabuat rumah paling sabuat. Nah, ini ditahan masing-masing. Ditahan masing-masing. Hanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, angkat hadir kita. Yang kalau ini itu satu umat. Yang ada HP itu main dihiritan ada apa toh? Ini mah lihat desa 100 orang. Kamu bisa dulu hadir di awal, awal benar. Jadi kan data ini, guru juga data yang dulu mentor guru lah. Cuma mulai dulu tuh HP jadi tangan. Jadi aku bingung juga. Orang ceramah ada tamukan tapi mau urusan ceramah, artinya mana kata kok cakap baik aja kan kita di luar panel orangnya kurang ada juga ceramah mana. Cuma kan kita manusia nih ada juga mungkin akan nama yakin akan dijingok kayak sedikit, sengaja pilih yang dituntut. Kira-kira mana ada pengumuman bagi duit 5 juta seorang di HP gaya 10 menit ada terlambat juga yang antriannya banyak haji atau terlalu seorang. Dan harga Allah Ta'ala fokus tuh kita waktu ya masih tak bunda lagi ada satu umat saja sudah yang 5 menit tuh ya bisa ada apa-apanya bangsa 20 menit itu menyisiakan dengan pengusuran ya ada apa artinya jangan jujur masalah dunia dipikirkan dipanggil diurusin jadi sabar aja dulu. Nah ini Mbak sudah tonton lah HP ya tapi ini bahagia nasi bakawat mau 10 menit itu kali dingin benar-benar aja. Itu ujian kita beramal di antaranya. Jumalah yang di pulau ujian tapi tatap kawa menggawikan baik-baik apalagi kayak tumbuhan yang bahari itu kayak kita ini oh ini jauh beda lagi pahalanya beda lagi cuma bilang balik benar lah bisa ada awal lagi. Nah kalau ada sama makanya jauh beda makam sahabat itu mulianya daripada kita. Untung orang hidup di zaman Nabi, mana melihat Nabi, mana berkumpul Nabi, mana belajar lawan Nabi, mana langsung beribadah lawan Nabi. Sahabat-sahabat itu makanya kada tahu dikalahkan. Tahu dikalahkan. Nah kayak raja tinggi makam walinya, pangkat walinya tetap saja di bawah makam sahabat. Tetap di bawah makam
apabila salah karena bukan dosa tapi keimanan dia. Orang yang melebihkan anggapannya mulia wali daripada nabi itu murtad. Murtad cukupnya. Jadi wali itu hebat, tapi tetap makamnya di bawah nabi. Tetap di bawah nabi. Nabi pula di bawah Rasul. Nah, di antara Rasul nomor 313 itu yang paling hebat makam kedudukan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ada dengan kita mana sih? Kecuali yang memiliki itu Allah Taala. Jadi kita itu harus satu susunan supaya jangan sampai kita salah dalam cara untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan dari Allah. Nah, jadi hebatnya ibadah berhari. Nah, di antara wali pula, di antara ulama adalah wali-wali adalah wali ini sama ibadahnya. Tapi enak, ada kena nang langsung bertemu Rasulullah. Nah, ini hebatnya dia. Karena ini hukumnya mulhaq bis sahabat. Ada sahabat masyhurnya tetapi tergulung kaitannya lawan sahabat. Dikatakan sahabat ini hidup hajar-hajar. Nah, saja mah tak lapang daripada kerjaan kita hajar-hajar. Tetapi orang itu kubur sahabat, kubur Nabi. Secara yang Allah langsung kelihatan ketemu. Makanya definisi sahabat itu, definisi sahabat orang yang pernah bertemu Nabi, orang yang pernah belajar lawan Nabi. Ukurannya kan Nabi yang membimbing langsung. Nah, mulhaq bis sahabat. Dikatakan sahabat dari sejaman. Dikatakan sahabat dari sejaman. Tetapi dikatakan sahabat dari sejaman. Tetapi ketemu Nabi, maksudnya mulhaq bis sahabat. Ya, ibaratkan itu apa ya? Tadi terhubung kedudukannya dengan sahabat. Jadi kan akhirnya kedudukannya dimuliakan. Nah, ya supaya jangan kamu aturannya. Kayak boleh sekarang ini Pak, hidup di zaman Nabi, tetapi kada ketemu Nabi, apa ngadat sih dia? Tabiin ngadatnya. Mungkin lawan sekarang yang paling besarnya itu kada terdapat Nabi secara yang Allah, ada mungkin. Tapi kenapa kada dikatakan sahabat? Karena kada wujud-wujud, kada ketemuan secara artinya umum kaitan. Jadi kita juga orang-orang wali. Ada orang yang wali, tetapi karena orang ini maksud dan kedudukannya keistimewaannya diberi namanya sahabat. Katanya langsung tidak dapat lawan Rasul. Tapi dikatakan ini sahabat lah. Ada karena dasar sahabat itu sejauh. Nah, itu pula itu mengibat lagi nama langsung Rasulullah tak membimbing, mempelajari hadapan dan kita memang jangan dibimbing nanti. Mimpinya itu luar biasa syukurnya. Melintas saja misalnya di hadapan kita Rasulullah tenang saja langsung tak, itu luar biasa sudah nikmatnya. Apalagi orang yang siang malam dapat bimbingan dari Nabi. Foto-foto makam orang bahagiannya sudah. Bila sudah orang itu dapat bimbingan dari Hadrat Rasul langsung, itu makam walinya tutup sudah. Kita apa? Pencinta atau sudah syukur. Kita cinta sudah syukur. Ada yang memusuhi wali, ada yang kada percaya wali, ada cinta sudah syukur. Harus sepakat wali itu mudah lagi. Nanti cintaan akan jadi
Lalu rasa walik itu kan bagus tuh kan kata. Yang bagus itu cinta mana orang wali, cinta mana orang soleh, merasa mana seorang tuh ada apa-apanya. Itu bagus. Jangan daripada saking dia cinta orang soleh, satu dia orang soleh, lalu jadi orang soleh juga. Kayak Habib dong. Misalnya daripada saking ketujuhnya orang Habib, cintanya orang Habib, lalu jadi Habib juga pulang. Jangan. Dengan cinta cukup sudah ketujuh, sudah cinta, perhatian bagus, mendoakan apa itu bagus sudah. Dan ini jangan sampai terkikis dalam kehidupan kita, cinta orang soleh itu jangan sampai. Ini pula di antara tipu daya syaitan, di antara tipu daya syaitan, di antara tipu daya syaitan kita dijauhkan daripada orang yang mencintai Allah. Makanya dibenarkan fitnah-fitnah yang ini. Salah. Fitnah-fitnah ini orang-orang yang beribadah jadi dijahatkan di hatinya. Ada sedikit kesalahan ulama dibesar-besarkan. Sampai dengan kurang zuriat-zuriat Rasulullah, kayak Abdullah Haddad, kayak Habib Ali Al-Habsyi, disambat macam-macam yang ada bagus, ada bagus. Ini bukan ada lain daripada tipu daya syaitan. Karena kita ini wah ini nggak baik, ini kita baik. Ada kebencian dengan orang yang sudah dicintai Allah, hadapi hajatnya pasti jahat-jahat. Itu yang misalnya baik. Tetapi ada kebencian lawan orang yang memang dicintai Allah. Pasti dirubah menjadi orang yang tak baik. Jadi jangan sampai terganggu hati kita orang soleh. Nah, nambahnya pemikiran apa itu dari KPA. Artinya sepengetahuan kita terhadap bagus. Rahasianya sidin berdakwah apa? Artinya sidin itu diberi Allah kecerdasan yang luar biasa. Apa-apa yang menyebabkan kesuburan dalam kebaikan masyarakat ini, sidin mengerti dan sidin tarapakan. Cinta dengan orang soleh, manakib-manakib dibanding sidin. Bumbu-bumbu orang soleh dibubahiakan sidin, dibiarkan sidin, dihauli sidin. Lalu kata obat-obat lawan zuriat-zuriat Rasul, lawan Rasulullah diulian kemuliaannya, keistimewaannya. Lalu orang keahlian kami ketujuannya. Nah, lalu ada terasa orang itu berubah jadi baik karena ada keindahan dan baik. Ini ibaratnya Allah. Dakwah sini sejak waktu dan bukan terlalu panjang. Kalau sini aja nomor 3 aja, nomor 5 kan berdapat dengan yang sampai ratusan tahun. Tetapi bisa menyebabkan orang itu luar biasa gratisnya menjadi orang lebih baik. Kenapa? Sidin karena umpannya nampakin keadaan kejadian sidin. Jangan ubah itu nabibat sebenarnya orang. Anu dapat apa pasien pada ketiga langsung. Atau kadang-kadang dalam sidin itu kadang-kadang ada aja mungkin ada, cuma kita kadang-kadang mungkin tak. Cuma secara luas menyebarkan dakwah itu apa ya? Malah jadi mengarahkan orang yang kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada ulama-ulama orang salih. Manakibnya dibaca-baca anak sini. Ada dari pengajian sini tolong membaca manakib aja ya. Kira biar Abu anak siapa yang pada. Ini rahasia. Karena dengan cara kayak ini kemudahan dalam kebaikan itu diberi. Karena hati sudah berdahulu kita dan orang lain. Kisah tamsilin kemuliaan. Jadi orang ketujuh mendengar, ketujuhnya orang mendengar, di situ hukumnya cinta. Cinta hati lawan orang baik, Allah akan menjadikan orang itu baik. Untuk menghendaki kalau orang yang bagusnya juga.
Kita sebagai masyarakat ini kan biasanya lah bilang ini dengan kubur daripada banyak orang ziarah. Ziarah kita itu rahasianya. Jangan sedih menakut misalkan sedih orang-orang soleh. Amalan-amalannya orang seberapa sedih. Kaya sedih dapat kemuliaan besar. Banyak juga jasa sendiri lawan manusia ini banyak juga untuk menyebabkan orang baik orang pada terbuka. Supaya Sabtu lainnya mau bina rame orang tulakan mohon lah orang yang tidak tapi kira-kira rame jadi kita libur aja Sabtu aja. Jadi kita banyak mengatakan libur dari pengajian. Orang ramai kan orang ramai. Kita tuh kumpul di kumpulan orang Muslim, orang beriman itu banyak dapat keuntungannya. Lampu nih lah. 5 watt saja tapi 1000 biji. Ya. Nah, karangnya tuh berbalik lah. Samuaan diikuti dengan karang 1000 biji nanti watt tadi. Nah itu juga kita minang kiri imam kok. Tapi ngarang jutaan tak mau. Lalu kita nyarang kan. Nah nyarangnya itu dapat saudara. Itu hikmahnya orang kumpul. Kalau untuk rumahan itu ada, itu aja di mana mencari orang Islam kumpul banyak. Mereka makan, naik haji, berdoa di situ misalnya di kumpulan orang banyak. Karena udah cari gratisannya gampang lah berdoa. Ini orang banyak ini banyak keistimewaan perkumpulan orang banyak. Perkumpulan orang Islam, orang beriman, apalagi dia ibadah, jangan bukan andaman aja dengan baca kan. Dapat rahmat. Apalagi dalam ibadah, sembahyang berjamaah, baca salawat, baca wiridan, berzikir, kan ibadah sama. Apalagi kegiatannya ibadah, nah kali ibadah saja lah maksiat ada itu dia orang Islam dapat rahmat yang banyak dari Allah karena Allah senangnya melihat rahmatnya orang Islam ini. Apalagi dalam kebaikan. Apa di antara hikmahnya kita berkumpul di tengah orang banyak? Di mana kalau orang Islam itu Fatihah pertama meluntur dosa kita. Di mana kan? Bila orang Islam itu berkumpul dan mereka Fatihah di situ biar sambil mengantarkan. Pertama meluntur dosa kita karena Allah menurunkan kamu. Nah kedua akan mendapatkan petunjuk kebaikan. Nah ketiga doa kita dikabulkan. Nah keempat kita dalam pandangan rahmatnya Allah dan ridhonya. Itu tidak tempat kebaikan itu. Nah, makanya kita disuruh. Makanya apa aja kebaikan bila orang banyak mesti itu banyak pahalanya. Supaya merasa itu kalau orang 2000 banyaknya dan orang 2000. Kenapa? Karena di situ semakin banyak manusia yang berkumpul dalam kebaikan, semakin banyak Allah berikan rahmat dan segala macam kebaikan. Makanya diuntung kita berkumpulnya orang Islam dalam kebaikan ini. Jadi kadang-kadang waktu di awal ada apa? Isinya, galiannya bagus. Nah, siapa penyebabnya? Al-Maqam atau guru kita. Nah, orang itu dapat kemuliaan dan keistimewaan itu. Kita ini ada untung banyak satu aja kan datang ke daerah kita berapa kita dapat keampunan orang yang di kampus itu. Apalagi berapa juta orang. Jadi wajar lah kita diberi
kan itulah aku nak mainkan itulah aja di bagian silaturahim karena dari rumah kita nih malaikat 70 malaikat mengiringi. Orang paling ringan menyangkanya ada 70, ada 3000, ada 700. 70 aja yang kabul ke dalam 70 malaikat mengiringi. Maaf, ada ini kan doa ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni kejahatannya. Sampai kayaknya kawan Nah di situ baru doa belum kita didoakannya. Sampai kita boleh berapa bahasa, berapa tahunan. Ini orang-orang yang datang ini kan lepas dari silaturahmi. Karena perkumpul orang Islam. Kita sebagai tuan rumah berapa kita dapat keampunan dari Allah. Wajar kita bersyukur, bergembira menyambut, menyuruh macam-macam. Keuntungan barunya. Jangan yang Tuhan mentakdirkan di Papua, bawa aja juga. Tuhan mentakdirkan di kita dengan segala kita. Nah, jadi alhamdulillah ada dampak perkumpulan orang lain. Juga jadi jangan ada berhikmah, jangan marah sama orang, jangan berduit, wadah dan benar, apa makanan minuman, kenapa? Untuk akan orang kita. Maka ada yang mengatakan berbeda ulama timur dan bisa ada meninggalkan berbagi-bagi ke masjid. Bagaimana kaum muslim tidak malu kepada orang Yahudi dan Nasrani? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita satu di timur kayak gitu. Kita berpikirkan jadi artinya Sabtu nanti hari kita libur adalah Sabtu nanti berikutnya tetap pengajian kayak biasa. Ada pun Islamikat kita Sabtu akhir aja kita. Itu kalau itu juga. Sabtu dan aja pengajian tetap pengajian kayak biasa. Mudah-mudahan Allah SWT sangat mengampuni dalam kegiatan maksiat dan dosa-dosa mengabulkan